Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Ya jemaah sekalian, apakah kita pernah bercanda tentang sesuatu yang berhubungan dengan agama, jemaah? Ini kadang mereka bercanda, tapi konten yang dijadikan candaan terkadang sesuatu yang terkait dengan apa? Boleh, tetapi ingat ada batasannya. Jadi kalau ingin diberikan sebuah perumpamaan itu ya seperti garam pada makanan. Artinya kalau makanan tidak ada garamnya pun tidak enak, kalau terlalu banyak juga tidak enak. Ya. Dalam kehidupan kita kadang butuh, memang candaan itu butuh. Tapi ingat, tidak boleh kemudian berlebihan. Apalagi sampai konten-konten yang terkait dengan agama dijadikan bahan candaan. Waliyadzubillah. Inilah yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Apa sih hukumnya? Seseorang yang dia menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan, dengan sesuatu yang mengandung nama Allah, Al-Quran ataupun Rasul. Jadi candaan yang dijadikan konten adalah terkait tentang Quran, Allah dan Rasul. Beliau rahimahullah membawakan dua dalil. Satu dari ayat, yang kedua dari hadis. Ibnu mengatakan wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, la yaqulunna, maka mereka akan mengatakan, innama kunna nahudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Kul, katakan wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Maka di lanjutan ayat dikatakan, la taqtaziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur.
Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan. Nah, sehingga para ulama kita menjelaskan bahwa mengolok-olok Allah, bercanda dengan mengolok-olok Al-Quran ataupun Nabi, maka dalam masalah ini jemaah sekalian tidak ada uzur, tidak ada alasan. Langsung jatuh kafir. Hati-hati jemaah. Karena gini, uzur itu kan berlaku bagi orang yang tidak tahu jemaah. Permasalahannya, apa mungkin ada seorang muslim kemudian tidak tahu bahwa Allah itu harus diagungkan, Quran itu harus diagungkan, Nabi itu harus diagungkan? Apa mungkin ya? Kayaknya nggak mungkin. Sampai pun orang yang baru masuk Islam pasti paham kalau dia masuk Islam berarti Allah itu harus diagungkan, Quran harus dimuliakan, Nabi juga sama. Jadi kalau ada seseorang kok kemudian menjadikan Quran sebagai ejek-ejekan, olok-olok, kemudian mengatakan, oh saya nggak tahu, nggak mungkin. Sehingga dalam perkara ini tidak ada utur dengan kejahilan, maka pelakunya bisa langsung jatuh kafir. Wa'iyadzubillah. Ini karena sebagian orang ya, menganggap perkara ini enteng, remeh, padahal konsekuensinya besar. Konsekuensinya sangat berbahaya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, Nazalatil ayatu fil munafiqin alladzina sakhiru minal Qur'ani war Rasul. Ayat ini turun mengenai orang-orang munafik yang mereka mengolok-olok Al-Qur'an dan Rasul. Wa sayaqulun, mereka mengatakan, annama fa'annahu illa lil muzahi wan na'bi. Dan mereka berdalih bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sekedar sendau gurau dan main-main saja. Jadi ketika diturunkan ayat kemudian ditegur. Akhirnya mereka ya, minta uzur. Kami hanya bermain-main wahai Nabi. Kami hanya bersendau. Di candaannya itu mereka gini ya, mengatakan bahwasanya tidaklah ada orang yang paling pengecut, yang banyak makannya, ya, perutnya buncit, kecuali Nabi dan para sahabatnya. Ini jadi dengan candaan ya, waliyadzubillah. Maka mereka kufur setelah mereka beriman. Fa'akadallahu azza wa jalla lin nabiyyi an yuwabbihahum fala yakni anhum dhalikal udhr li'anna istihza'ahum billahi wa ayatihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal umuril jaddiyah wal ma'siyah wa huwa kufrun. Maka Allah menegaskan kepada nabinya untuk mencela mereka. Ini juga faedah. Jadi kalau ada orang yang berani mencela Allah, kita boleh mencela dia. Bahkan kita harus marah jemaah. Quran dibakar, Quran diinjak-injak, kemudian kok tenang-tenang saja, ini masalah. Berarti iman kita perlu diperbaiki jemaah. Minimalnya kita harus marah. Syariat kita diinjak-injak, syariat kita dilecehkan. Kok kemudian tidak muncul kemarahan dalam diri kita? Oh, ini bahaya jemaah. Ya. Bahwa uzur alasan itu tidak berguna bagi mereka karena penghinaan mereka terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah perkara yang serius dan merupakan maksiat serta termasuk kekufuran. Paham jemaah sekalian? Kalau ada seseorang dia mencela Allah misalkan, maka taubatnya jauh lebih mudah daripada mencela Nabi. Dia taubat, terpenuhi syarat-syarat taubatnya, Allah terima.
Tapi kalau mencela Nabi nggak cukup. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal dunia. Sedangkan ketika seseorang mendolimi atau dalam artian dia menyakiti sesamanya, maka di antara cara tobatnya adalah minta dihalalkan. Sedangkan ini nggak bisa, Nabi sudah wafat. Ya. Makanya masalahnya siapa yang mencela Nabi itu, hukumannya jamaah dibunuh. Hukumnya dibunuh jamaah. Perkara dia tobat dengan Allah selesai, tapi hukuman bunuh itu tetap ditegakkan. Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal dunia. Itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan dia mencela Allah, kemudian dia tobat dan syarat-syarat tobatnya terpenuhi, misalkan selesai. Ya. Sehingga dari sini tidak boleh kemudian kita sembarangan. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan. Itu pula wajib untuk menjaga ketika kita bercanda, jangan berlebih-lebihan. Boleh silakan bercanda, tetapi ingat tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau tadi di rumah makan itu seperti apa? Garam pada makanan. Sekedarnya saja, silakan. Jangan setiap ketemu dengan temannya canda. Karena ada waktu-waktu yang dia serius. Ada waktu-waktu yang dia sendiri mungkin tidak mau dicandai. Sehingga kadang-kadang akhirnya jadi masalah seperti itu. Ya jamaah sekalian ikhwan wa akhwat fillah. Berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, tamamul ayati kun abillahi wa ayatihi wa rasulihi wa kuntum tastahzi'un. Surat An-Nur ayat 65. Kelanjutan ayat, katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian mengolok-olok? Lanjutan ayatnya apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta uzur, kalian sudah kufur setelah keimanan. Jadi masalahnya apa hubungannya? Bab ini dibawakan di dalam kitab Tauhid. Apa kaitannya? Kita lihat. Kata beliau jamaah sekalian, munasabatu hadzal bab di kitab Tauhid bayanu hukmi man hazala fi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasuli wa annahu kufrun munafin lit tauhid. Jadi hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid, bahwa di bab ini dijelaskan hukum seseorang yang bercanda dengan sesuatu yang mengandung nama Allah atau terkait dengan Quran atau terkait dengan Rasul, dan bahwa hal itu merupakan perkara kekufuran yang bertentangan dengan tauhid. Bahkan tauhidnya bisa hilang jamaah sekalian. Kalau dalam artian tadi menjadikan Quran sebagai bahan candaan, atau Quran atau Rasul sebagai bahan candaan, atau Allah Azza wa Jalla, maka kufur. Ya. Nah, sehingga dibawakan di bab ini karena ini perkara yang sangat penting agar tauhid seseorang itu tidak terbatalkan, agar kita jamaah sekalian tidak berlebih-lebihan ketika bercanda. Jadi alasan canda, alasan bermain-main tidak dianggap dalam masalah ini. Ya. Jadi itu dianggap serius. Bahkan selain perkara ini jamaah, kadang ada candaan itu tetap dianggap serius. Apa jamaah? Memerdekakan budak, nikah, kemudian nikah, memerdekakan budak, satu lagi apa? Saya lupa jamaah.
Itu nggak boleh. Misalnya orang canda melakukan akad nikah, semua walinya benar, saksinya benar, walaupun candaan tetap sah. Ya. Itu pula cerai. Ya. Cerai masuk tidak jamaah? Ya. Candaan tetap teranggap seperti itu. Ya, sehingga tidak boleh kemudian main-main. Jadi jidduhunna jid wa hasduhunna jid. Sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, candanya juga sungguh-sungguh. Itu hati-hati. Begitu pula dalam masalah ini mengolok-olok jamaah. Walaupun alasannya candaan tetap berlaku. Hukum itu tetap berlaku seperti itu. Karena Allah, Rasul dan Quran itu wajib diagungkan, wajib dimuliakan. Ya. Bahkan ya, segala sesuatu yang tertuliskan nama Allah itu tidak boleh dibawa di tempat-tempat yang rendah. Bawa ke WC misalkan, itu tidak dibolehkan. Atau ada kaos tertuliskan la ilaha illallah kemudian direndam dengan pakaian yang lain yang kena pipis, itu nggak boleh. Demi apa jamaah? Demi memuliakan nama Allah. Apalagi sampai diolok-olok. Na'udzubillah jamaah. Ikutnya masalian bab man hazala ila akhirih. Ai bab bayani hukmi man fa'ala dzalika. Maksudnya bab seputar penjelasan hukum orang yang melakukan hal ini. Apa hukumnya? Ya, tadi sudah jelaskannya kufur. Ya. Bahkan tidak ada uzur dengan alasan tidak tahu atau dengan alasan candaan, tidak ada. Hazala al-hazlu al-muzahu diddul jid. Jadi hazala masdarnya al-hajru, artinya candaan, lawan dari serius. Walain al-lam lamul qasam. Walain lam sungguh. Jika engkau tanyakan kepada mereka, jadi lamnya lam qasam. Sehingga ini menunjukkan penegasan bahwa perkara ini perkara yang serius, bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena Allah tegaskan dengan sumpah. Dan di antara tujuan sumpah itu untuk dalam artian menjelaskan bahwasanya perkara ini perkara yang serius. Ya, makanya sumpah itu tidak boleh diucapkan sembarangan jemaah. Bahkan di antara bentuk kesalahan adalah banyak sumpah. Walaupun sumpahnya dengan menyebut nama Allah, tetapi ketika diucapkan terlalu sering-sering, maka ini terlarang. Kenapa? Karena ada kesan seolah-olah tidak mengagungkan nama Allah. Padahal sumpah itu untuk perkara-perkara yang dalam artian luar biasa aja, perkara besar. Tapi kalau kemudian dikit-dikit sumpah, berarti ada unsur tidak ada atau unsur meremehkan, sehingga dilarang. Apalagi kalau sumpahnya dengan menyebut nama selain Allah. Artinya menyebut nama Allah saja kalau kemudian terlalu sering itu dilarang. Apalagi kalau dengan menyebut nama selain Allah, lebih terlarang lagi seperti itu. Ya, makanya pernah saya sebutkan itu ada beberapa tingkatannya larangan. Yang paling parahnya itu apa? Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk perkara dusta. Di bawahnya bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta. Di bawahnya apa? Bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi terlalu sering-sering. Itu juga sama terlarang. Seperti itu. Yang punya masalahnya wala in sa'altahum, dan sungguh jika engkau wahai Nabi tanyakan kepada mereka, ya, kata Syekh al-khitab lin Nabi. Jadi yang diajak bicara itu Nabi. Khitab itu namanya yang diajak bicara. Ai sa'alta haula'il munafiqin an istihza'ihim bika wa bil Qur'an.
Tanyakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang munafik tentang olok-olokan mereka kepadamu dan dengan Al-Quran. Tanya. Ya. La yakulun, kemudian mereka akan mengatakan, sungguh mereka mengatakan, maksudnya mu'tadirin, mereka membuat atau meminta udzur, menyebutkan alasan. Nahutu wanal ab, ya. Walam naqsudil al-istiza wa takdzib. Kata mereka, kami wahai Nabi tidak bermaksud untuk mengolok-olok dan tidak bermaksud untuk mendustakan, tidak. Ini kata mereka. Wa innama qasudna al-hawdhu fil hadisi wan nabi. Ya. Tetapi yang kami maksudkan adalah berbicara main-main dan candaan. Ya, ini kata mereka, orang-orang munafik. Kemudian Allah Azza wa Jalla pertegas, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Ai kunnahum tawbihan. Jadi Nabi diperintahkan, katakan kepada mereka sebagai teguran atas ejekan mereka. Wal khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan ini ditunjukkan kepada Nabi. Inna udrahum inna udrakum hadza lan yugni ankum minallahi syai'an. Bahwa alasan kalian tidak akan memberi manfaat sedikit pun di hadapan Allah. Ya, makanya mereka langsung jatuh kafir dan langsung jatuh kufur. Ya. Dan sekalian masalah ikhwan wa akhti fillah, makna ayat ini secara mujmal. Syekh mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa la in sa'alta haula'il munafiqina alladziina takallamu bi kalimatil kufri istihza'an. Jadi di sini Allah azza wa jalla berfirman, wa la in sa'altahum, sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka orang-orang munafik, alladzina takallamu bi kalimatil kufri istihza'an, yang mengucapkan kata-kata kekufuran untuk mengejek, fa innahum sayatadziruna bi annahum lam yaqsudu al istihza'a wa takdzib. Maka mereka akan memberikan alasan bahwa mereka itu tidak bermaksud mengejek atau mendustakan. Wa innama qasadun hawdhu fil hadis, melainkan hanya bermain-main. Fa akhbarahum anna udrahum, ya, maka Allah azza wa jalla memberitahu bahwa alasan mereka itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun di sisi Allah azza wa jalla. Ya, kan gitu digambarkan orang-orang munafik sampai bergelantungan, artinya Nabi naik kuda atau naik kendaraan makan sambil ya, pegangan kakinya terseret-seret minta udzur. Ya, tetapi Allah azza wa jalla berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur, kalian sudah kufur setelah keimanan. Dan kadang banyak jemaah di televisi, ya, komedi-komedi itu jemaah. Kadang dengan entengnya agama dijadikan bahan candaan. Bahkan kadang naudzubillah, tukang-tukang ceramah dari ya, adalah sebelah. Kadang itu ketika ceramah menjadikan apa? Seperti misalkan malaikat, ya, atau bahkan mungkin hadis ya. Naudzubillah, ada yang cerita itu. Nah, ini sangat, ya, kalau kita katakan kufur bisa kufur.
Ya dikatakan nanti kalau ditanya apa? Malaikat mungkar nakir, ya. Atau ditanya ketika di alam barzakh, katakan seperti ini. Bahkan kadang membuat candaan. Kata mereka itu, kalau ingin ketika ditanya malaikat dalam artian, atau kalau ingin nggak ditanya, minta dikafani dengan apa? Daun. Biar ketika ditanya, jawabnya apa? Saya itu lontong, bukan. Ini kan candaan-candaannya masalah naudzubillah jamaah. Ya. Dan ini yang ceramah kadang-kadang ya tukang ceramah. Tapi ya mungkin mereka tidak belajar ya tentang akidah seperti ini. Candaan-candaan. Ya. Itu beda jamaah. Jadi masalahnya hubungan ayat dengan bab. Annaha tadullu ma ba'daha ala kufri man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awir rasul awil Quran. Kesesuaian ayat ini dengan bab bahwa ayat ini menunjukkan dengan ayat-ayat yang berikutnya, dengan ayat-ayat yang setelahnya, atas kekufuran orang yang bercanda dengan sesuatu yang mengandung nama Allah, yang berkaitan dengan Rasul atau berkaitan dengan Quran. Dia dianggap jatuh kufur. Bahkan tidak ada uzur dengan kejahilannya. Bahkan tidak ada uzur walaupun mereka bermaksud candaan. Tapi langsung jatuh kufur. Makanya hati-hati, jaga lisan kita. Kalau misalkan butuh bercanda, silakan bercanda, tetapi ingat dengan konten-konten yang dibolehkan. Pun tidak boleh dusta, tapi jujur. Ya. Silakan, tidak masalah. Tapi ya tadi jangan berlebih-lebihan. Sehingga faidah dari ayat ini yang pertama, annal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafit tauhid. Ayat ini memberikan faidah kepada kita bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya ataupun Rasulnya adalah kekufuran yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Bahkan bisa menghilangkan tauhid. Faidah yang kedua, anna man fa'alal kufra wadda'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'dzaru bidzalika. Orang yang melakukan kekufuran dan mengaku tidak tahu bahwa itu kekufuran tidak bisa diberi alasan. Terkhusus ini masalah apa? Mengolok-olok Allah, Rasul dengan apa? Al-Quran. Karena tadi saya katakan bahwasanya nggak mungkin ya, seorang muslim kemudian tidak tahu Allah itu harus diagungkan. Nggak mungkin. Bahkan seorang mu'alaf pun ketika dia ingin bersyahadat atau setelah barusan syahadat, dia tahu Allah itu harus diagungkan, Quran juga tidak boleh kemudian dilecehkan. Paham semua aja. Jadi kalau kemudian alasannya tidak tahu, ya enggak, atau tidak mungkin diterima alasannya seperti itu. Kemudian faidah berikutnya, wujub ta'zimi dzikrillahi wa kitabihi wa rasulihi. Wajib menyanjung dan menghormati nama Allah, kitab-kitabnya dan rasulnya. Kemudian faedah yang keempat, anna man talaffadha bi kalamil kufri kafara walau lam ya'taqid ma qala bi qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan perkataan kekufuran, maka ia kafir walaupun tidak meyakini isi ucapannya dalam hatinya. Tapi ketika ucapan itu kufur, maka bisa menyebabkan pelakunya jatuh kafir. Ya, sehingga artinya jamaah sekalian, ini isyarat bagi kita sekalian untuk menjaga lisan, ya, agar tidak sembarangan berucap. Karena setiap kata yang terucap dari lisan kita kelak akan dipertanyakan ataupun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan ada seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara satu kalimat. Satu kalimat, bayangkan. Yang dia anggap kalimat ini remeh. Ternyata dengan satu kalimat tersebut dia dijebloskan ke dalam api neraka, wal iyadu billah.
Waliyadzubillah. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah, faedah yang lain bahwa Rasulullah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Bahwa Rasulullah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Ya. Kita masuk ke saya tanya jawab. Barangkali ada jawab yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mau tanya itu biasanya kalau di masyarakat berkembang kalau setiap malam Jumat termasuk sunnah Rasul, apakah itu termasuk mengolok-olok Nabi kita atau bukan? Terus gimana kita menyikapinya? Nah, di masyarakat kadang ada ucapan bahwa malam Jumat itu sunnah Rasul. Maksudnya ya seperti itu. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Apakah yang seperti ini dianggap mengolok-olok agama? Secara zahir kalimat ini jamaah sekalian, secara zahir ya tidak ada unsur mengolok-oloknya. Karena maksud pengucap itu bahwa malam Jumat dianjurkan untuk apa? Berhubungan badan, itu maksudnya. Ya. Ini secara zahir ya. Tapi nanti kembali kepada niat. Apakah niatnya adalah menjadikan sebagai bahan candaan, ya? Atau dalam artian niatnya untuk mengolok-olok? Itu nanti kembali kepada niat. Karena secara zahirnya apa? Tidak terkandung unsur olok-olokan, tidak ada. Ya. Nah, sehingga kembali kepada yang mengucapkan, apakah niatnya mengolok-olok atau hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau secara zahirnya maka tidak ada unsur olok-oloknya seperti itu. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya monggo. Bahkan pernah ya kisah ada seorang yang dia mengolok-olok siwak. Pernah saya sampaikan. Dia katakan, tidaklah saya memakai siwak kecuali di dubur saya. Akhirnya apa? Siwak itu dimasukkan ya ke duburnya. Setelah itu dia jatuh sakit. Dan semakin parah sakitnya sampai dia mati. Dan ketika mati, keluar dari duburnya binatang seperti tikus yang mulutnya moncong. Dan kata anaknya bahwa bapaknya itu mati karena setiap hari perutnya digerogoti oleh binatang itu. Ini dikes di dunia. Ya. Makanya jangan coba-coba. Ya. Bahkan ada juga yang ingin ngetes. Hadis mengangkat kepala ketika ruku mendahului imam. Padahal ada hadisnya apa? Diancam akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dia ngetes. Akhirnya dia angkat kepala sebelum imam. Dirubahlah kepalanya jadi kepala keledai. Walaupun akhirnya dia tobat. Tapi dia sudah terlanjur jamaah sekalian. Sehingga artinya jangan menjadikan sunnah ya, ataupun agama sebagai bahan candaan. Atau ngetes misalkan, nggak perlu. Ya. Kalau kita belum sanggup misalkan, ya sudah, nggak usah diamalkan. Kalau itu memang sunnah. Ini kadang ada tokoh agama jamaah sekalian mengatakan apa? Berjenggot itu apa semakin goblok. Ini kan gimana jemaah? Jadi katanya orang yang berjenggot itu apa? Tambah semakin goblok. Padahal Nabi kita berjenggot. Ini orang ngomong sadar atau ngikut jemaah?
Padahal ya lulusannya dari mana coba? Dari Saudi. Naudzubillah. Jadi seolah-olah nggak paham bagaimana sirah Nabi, ya, bagaimana fisik Rasulullah. Seorang Muslim paham bagaimana Nabi, ya, apa namanya, berjenggot ataupun tidaknya misalkan. Atau ya, orang-orang paham lah bahwasanya berjenggot itu bagian dari apa namanya, ciri khas seorang Muslim. Ya. Jadi artinya kalau misalkan belum sanggup untuk membiarkan jenggot, ya sudah, tidak perlu kemudian ngolong-ngolong. Apalagi sampai kemudian tadi ya, menganggap sebagai orang bodoh dan lain sebagainya. Padahal sudah paham ini termasuk mencontoh Nabi. Ya. Yang anehnya kadang mereka ngaku paling nyunah, tetapi sunnah kadang-kadang diolok-olok seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Hanian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.